tiba-tiba one of us gitu kayak dari teman-temanku kayak salvo ke pantulan saya yang langsung ke dinding lepas panggung itu. Oke. Karena di dinding itu tiba-tiba kayak ada tangan. Oke guys, kembali lagi bersama saya Gacip Gamer Cipit. Tapi kali ini konten saya tidak akan membawa konten gaming, melainkan saya akan membawa konten cerita horor. Kenapa kita nggak bilang gacip, gamers cipit? Iya. Kan nggak seru. Oh ya boleh ya. Oke guys, kembali lagi bersama saya Gacip Gamer Cipit. Tapi kali ini konten saya bukanlah konten gaming, melainkan konten gua tuh yang kali ini adalah cerita horor. Nah, untuk cerita kali ini kita tidak sendirian, kita bersama Grace dan ditemani oleh creepy kita. Mana ya? Oh ini lagi sih. Nih. Jadi kita akan cerita horor sambil ngemil. Ngemilnya tuh ini, keripik kulit sapi. Oke, kita langsung saja masuk ke cerita horornya. Jadi, pertama-tama cerita horornya gimana? Jadi dulu itu aku waktu SD, ini ceritanya itu waktu SD. Jadi waktu SD itu kan kita pasti sering les dong, les bahasa Inggris, les banyak lah kan. Aha. Jadi pada saat itu tuh aku les bahasa Inggris sama di satu rumah temenku yang dimana rumah dia itu di asrama tentara gitu loh, Oke. asrama tentara. Oh. Jadi kita tuh kondisi rumahnya itu pas berhadapan dengan jalan gitu, tapi kita bisa jalan kaki tuh ke tempat kayak kodimnya gitu, tentaranya gitu, Ah. di satu kota lah yang Oke. nggak bisa disebutin namanya. Oh. Jadi kami tuh kan setelah les pasti sering dong main SD kan, main-main, muter-muter di rumah dia, lari-lari ke lapangan tentaranya yang berpasir-pasir gitu. Mhm. Jadi satu hari itu kami mainnya itu kira-kira kayak sore lah, sore Sekitar jam? sekitar jam mungkin jam 3-an lah, dimana itu kayak masih terang dan lagi kayak terik-teriknya matahari gitu. Oke. Kayak kalau sore itu kan matahari kayak lebih masuk ke dalam Ya. bangunan kan. Jadi kami main kejar-kejaran Oke. sama kayak sekitar 5 orangan lah, 5 orang. Jadi kayak satu yang jaga terus lebihnya sembunyi gitu. Mhm. Nah terus kami ya udah kayak sembunyi terus berlari-lari hingga kami sampai di satu tempat lah, di dalam kodim itu. Masih dalam kodim nih. Iya. Oke. Tapi kita tuh kayak udah sering kali main di situ, jadi kayak ya udah biasa aja gitu kan, dan nggak dilarang karena memang di sana itu bukan yang kayak sering dipakai atau gimana. Ya. Dan termasuk area yang nggak gitu banyak tentaranya lah, karena mungkin nggak ada acara juga. Oke. Jadi kita tuh lari-lari di kodimnya sampai kita di satu ruangan kayak aula gitu, tempat mereka kayak kumpul lah. Ya. Sampai di aula itu kan besar, banyak Iya. kursi-kursi gitu kan. Aha. Kursi-kursinya itu ya udah tersusun aja gitu, dan ada kayak panggung, terus ya udah dinding aja, gak ada kayak podium-podium lain, gak ada. Aha. Jadi panggung terus dinding bersih. Ya. Nah di aula itu tuh ada ruang ada pintu di kayak pojok gitu lah, mungkin pintu masuk gitu kan, tapi ada juga pintu keluar yang di sana hadap ke ruangan luar langsung. Jadi pada saat sore-sore itu cahaya itu masuk ke dalam ruangan itu dari pintu depan ini. Oke. Ya udahlah kan, kita kan ya udah main sembunyi ke dalam ruangan itu karena ya berharap kayak gak dicari karena ruangan itu gelap. Ya. Dan kayak kita lebih mudah gitu loh kayak melarikan diri kan. Berarti rame-rame masuk ke dalam. Tujuannya sembunyi gitu, di aula itu. Jadi kita kayak sembunyi di antara kursi-kursi yang ada gitu, yang udah disusun. Oke. Nah, jadi kalau saya tuh kursinya itu kayak kursi kayu gitu lah kan. Jadi kita sembunyi. Terus pada saat kita sembunyi itu dari pintu luar itu kan ada kelihatan sih, tapi agak jauh pintunya, jadi nggak gitu nampak lah, maksudnya kalau misalnya ada orang atau gimana gitu kan. Ya. Jadi pada saat
kami sembunyi, kepala kami itu kan ngintip ke sana dong, kayak atau ke sini. Ngintip-ngintip biar either ke pintu ini atau ke sana gitu. ya, biar ini. Biar kayak tahu gitu. Tahu gitu ya. Oke. Tapi pas kami mau ngintip gitu kan, tiba-tiba one of us gitu kayak dari teman-temanku kayak salvo ke pantulan saya yang langsung ke dinding lepas panggung itu. Oke. Karena di dinding itu tiba-tiba kayak ada tangan yang ada polanya. Jadi kayak pola dia itu kayak banyak lah, kayak gini, terus kayak entah kayak mana-mana, udah lupa. Yang penting membentuk. Pokoknya ada kayak pola kayak di gambar-gambar tangan kita gitu lah, tapi satu tangan. Satu, maksudnya satu tangan masing-masing, satu tangan yang sama, kayak entah itu kanan atau kiri. Kayaknya sih kanan sih dari pantulannya. Satu doang tangannya. Tiga tangan. Berbaris itu kayak 1, 2, 3. Oh, oke. Dengan bentuk kayak tangan gitu yang sama, yang beda-beda. Berarti itu di dalam aulanya sinarnya itu masuk semua atau enggak? Sedikit aja, cuma Sedikit. kayak segini. Oh, gitu. Berarti di dalam aulanya gelap. Iya, dalam aulanya gelap. Cuma hanya modal pantulan pintu itu yang langsung mancar ke dinding panggung itu. Oh, oke. Terus dia kayak berbentuk pola-pola gitu lah kan, kayak bersusun 1, 2, 3 gitu, dengan posisi tangan yang sama gitu. Jadi kami kayak langsung, dan itu bergerak-gerak kayak ngayun-ngayun gitu loh kan. Terus kami kayak tangan siapa itu gitu kan, tangan siapa, kayak kami masing-masing perhatikan lah. Oke. Siapa yang gerakin gitu kan, nggak lucu gitu. Terus pertama awalnya kayak tangan itu kayak lucu aja gitu ya, karena kan nggak ada serem-seremnya lah, tangan-tangan berpola-pola gitu kan, digoyang-goyang. Tapi pada saat kami sadar kalau kami semua itu nggak ada yang menggerakkan gitu. Dan pas salah satu dari kami kayak lihat keluar itu bahkan nggak ada yang di situ gitu. Oke. Kalaupun semisal lah di luar itu ada orang gitu kan, buat tangan, pasti kan kelihatan dong. Walaupun kayak karena dari dia sumber cahayanya gitu. Ya. Udah itu kami karena ketakutan gitu kan, karena saking lama dan tangannya agak besar gitu lah, kayak besar banget bayangan tangannya gitu. Jadi kalau bayangan itu kayak semakin kita jauh kan semakin besar, berarti kan jauh kali gitu orang buatnya kan. Terakhir udah kami lari lah ketakutan, kayak berempat gitu lari. Terus jadi kayak bertanya-tanya kan, kayak siapa sih yang buat tangan itu gitu. Sementara itu udah sepi banget. Itu aula yang jarang kali dilewati tentaranya gitu. Jadi pas itu salah satu anak tentara itu yang tinggal di situ kan, dia kayak tanya lo sama ayahnya kan ayahnya yang tentara, kayak tanya apa ada gitu, saya yang lihat kami main-main sore itu gitu. Di daerah tentara itu. Tapi kok dari informasi teman-temannya gitu sih nggak ada yang sadar kalau misalnya kami masuk ke aula, mereka gak ada yang tahu gitu. Kami masuk ke aula bahkan kelilingin karena ya udah sepi kali, udah mau jam 5-an gitu lah kan. Enggak, kalau mana tahu ada yang tahu kalian main di situ, bisa jadi diisengin. Iya, bisa jadi kan diisengin. Tapi kalau menurut dari ayah temanku nggak ada. Itu jam-jam segitu tuh udah gak ada lagi, udah pada pulang ke asrama semua. Jadi dari situ kami nggak pernah lagi mau main di aulanya itu. Oke guys, jadi itulah cerita horor dari Grace mengenai bayangan waktu kecil yang dilihat. Bayangan misterius. Bayangan tangan tuh ada 3 besar gitu tadi kan. Kira-kira menurut kalian tuh bayangan apa tuh? Soalnya dari segi yang dicerita tadi kan udah kayak nggak make sense aja gitu kan. Kalau diisengin nggak ada gitu. Coba lah kalian komen di bawah, menurut kalian tuh apa? Adakah teori-teori kalian? Iya, teori seperti teori konspirasi dong. Coba komen di bawah ya. Dan anyway guys, bagi kalian yang punya cerita-cerita horor yang dialami pribadi oleh kalian atau teman kalian atau siapapun, boleh dong kirimin cerita horornya ke Instagram gua di @wilfrado5. Dan cerita horor yang kalian akan kirim, gua akan baca satu persatu dan gua akan ceritain ke episode selanjutnya. Thank you semuanya guys yang udah nonton, dan jangan lupa untuk follow, subscribe ya guys Instagram gua, subscribe YouTube gua dan TikTok gua. Thank you semuanya, bye bye.